Video berikut ini kembali kita menceritakan cerita rakyat Pak yang berjudul Nan Tampu Emas. Sumber cerita ini dari seorang tokoh adat Pak, yaitu orang tua kita PT Padang yang tinggal di Kabupaten Pak Barat. Video sebelumnya versi aslinya bahasa Pak sudah pernah kami buatkan. Bila Bapak Ibu berkenan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Pak. Baik, kita mulai saja menceritakan cerita Pak yang berjudul Nan Tampu Emas. Dahulu kala adalah seorang pemuda yang ingin mencari jodoh, dan yang dicari adalah seorang anak gadis dari saudara laki-laki ibunya yang selama ini belum pernah ketemu, yang dalam bahasa Pak disebut impal. Pemuda dan Nan Tampu Emas sebenarnya sama-sama anak raja di kerajaannya masing-masing. Cuma saja jarak kedua kerajaan ini sangat berjauhan. Kerajaan orang tua si pemuda berada di daerah matahari terbenam. Sementara kerajaan orang tua Nan Tampu Emas berada di daerah matahari terbit. Suatu hari berangkatlah si pemuda ini meninggalkan kampungnya dengan menunggang kuda selama berhari-hari tanpa dikawal oleh para pengawal. Ibunya hanya menyatakan, "Pergilah terus ke arah matahari terbit. Pasti nanti suatu ketika kamu menemukan kerajaan pamanmu atau puhunmu." Si pemuda hanya membawa bekal seadanya. Dan di perjalanan sering juga dia memetik buah-buahan hutan untuk dimakan. Di perjalanan dia selalu berdoa dan bernyanyi, yang isinya menyangkut tempat tinggal si Nan Tampu Emas. Setiap langkah pemuda ini bernyanyi. Isi nyanyiannya itu menanyakan di mana tempat Nan Tampu Emas berada. Berikut nyanyian pemuda yang mencari impalnya. Di mana, di manakah, di manakah tempat dan rumah impalku Nan Tampu Emas. Seperti itulah kira-kira nyanyian pemuda ini. Apalagi setiap melangkahi ada perkampungan warga yang dilewatinya. Di suatu desa ada orang yang mendengar dan tahu di mana Nan Tampu Emas berada. Lalu si pemuda menjawab dengan nyanyian juga. Tempat impalku Nan Tampu Emas berada di arah matahari terbit. Namanya Banua Har. Jawaban ini didengar oleh si pemuda tampan dan senanglah hatinya, dan dia pun pergi melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Banua Har, dia tidak melihat Nan Tampu Emas, karena orang tuanya menempatkannya di suatu tempat khusus yang bertahtakan perak dan emas, yang letaknya di atas bangunan rumah kerajaan yang disebut dengan jero. Jangankan si pemuda, orang penduduk yang sama saja tidak pernah melihatnya. Tidak ada yang bisa melihat dan menemuinya kecuali keluarganya saja. Sesampainya di rumah raja atau orang tua Nan Tampu Emas, dikasih tahulah apa tujuannya datang tersebut. Tapi orang tua Nan Tampu Emas tidak percaya kalau dia anak raja dari arah matahari terbenam dan anak laki-laki dari adik perempuan si raja tersebut. Jadi untuk membuktikan apa yang diungkapkan oleh pemuda ini, maka raja
mengadakan sayembara. Pertama dikumpulkannya lah pemuda sekerajaan, termasuk si pemuda tersebut. Lalu disuruh semua makan tebu. Tebu ini ada 3 macam. Yang pertama tebu empuk, yang dalam bahasa Pak disebut tebu moh. Kemudian kedua tebu kapur. Dan ketiga tebu besar, yang dalam bahasa Pak disebut tebu belgah. Pemuda yang lain memilih tebu kapur karena cantik. Ada juga yang memilih tebu besar karena besar. Tapi pemuda tadi memilih tebu empuk atau tebu moh. Sayembara kedua, si raja menyuruh memilih tempat tidur. Disiapkan oleh raja 3 macam tempat tidur. Pertama, tempat tidur terbuat dari kayu. Kedua, di tempat penyimpanan barang-barang raja. Dan ketiga, tikar yang sederhana. Si pemuda ada yang memilih tempat tidur yang terbuat dari kayu karena kelihatan mewah. Ada juga memilih di atas tempat penyimpanan raja karena melihat banyak harta raja. Sedangkan pemuda tadi memilih tikar yang sederhana. Sifat raja sesungguhnya menurut raja adalah tidak serakah dan sombong. Sayembara ketiga disuruh kerja. Disiapkan juga 3 jenis pekerjaan. Pertama, ditunjukkan tempat mencangkul. Kedua, ditunjukkan tempat menangkap ikan. Dan ketiga, bertenun. Ada yang memilih menyangkul, ada yang memilih menangkap ikan, dan si pemuda ini memilih bertenun. Karena pemuda ini tidak tahu mencangkul dan menangkap ikan. Dan anak raja memang kerjanya cuma bertenun. Setelah sayembara yang ketiga, akhirnya raja tahu siapa anak raja yang sesungguhnya. Karena anak raja tidak pernah disuruh mencangkul dan menangkap ikan, sementara menenun termasuk jenis pekerjaan anak raja. Setelah selesai ketiga sayembara, maka si raja pun menyuruh Nan Tampu Emas turun dari jero atau tempat si Nan Tampu Emas tinggal. Setelah turun, Nan Tampu Emas pun meminta para pemuda itu untuk menjawab teka-teki yang diajukannya. Dia menyatakan bila ada seorang pemuda bisa menjawab teka-tekinya, maka lamarannya lah yang diterima untuk dijadikan menantu raja dan menjadi suaminya. Dari 100 teka-teki yang diajukan oleh Nan Tampu Emas, hanya 1 orang saja pemuda yang bisa menjawabnya dengan benar dan tuntas. Sementara yang lainnya banyak yang salah dan tidak tuntas menjawabnya dengan benar. Si pemuda yang benar dan menjawab semuanya ternyata pemuda yang datang dari rantau, yaitu anak Nambrunya atau bibinya, yang juga istri raja dari kesundutan atau dari arah matahari terbenam. Selanjutnya si pemuda itulah menjadi suaminya dan dipestakan oleh raja selama 7 hari 7 malam. Demikianlah cerita rakyat singkat ini. Makna cerita ini adalah jika kita punya keyakinan, usaha yang maksimal, gigih, maka apapun yang dicita-citakan pasti akan tercapai. Demikian saja. Terima kasih kepada penonton setia saya. Maaf bila pembacaan cerita ini kurang menarik, tapi kami tetap akan menceritakan apa yang kami ketahui terkait dengan cerita rakyat dan hal-hal lain tentang Pak. Juan Juah Banta Karina, dan jangan lupa beri komen, kritik, ya, dan juga yang belum pernah nonton mohon di subscribe karena subscribe itu gratis.
Oang Juan Juah Banta Karina.